Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ya. Untuk mulai tahun 2020 namanya berubah menjadi KOPSI, Kompetisi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Tapi dulu namanya OPSI. Oke. Ini salah satu ketika kita finalis dan juara OPSI 2015 ya. Ini Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ini lomba ini diselenggarakan oleh Kemendikbud ya. Jadi dimulai dari buat proposal penelitian, proposalnya kemudian dikirim, setelah dikirim kemudian biasanya ada masukan dari para juri, setelah itu kemudian diteliti oleh siswa dengan pembimbing guru sendiri. Jadi pembimbingnya bisa Pak Mahen, bisa Pak Bambang, tergantung dari tema Anda. Ya. Kita pernah membimbing, meneliti, siswa SMA Dempet pernah membimbing, pernah meneliti judulnya Identifikasi ikan hiu yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. Jadi Demak itu kota pesisir ya, punya sumber daya laut. Salah satu jenis ikan yang ditangkap oleh nelayan Demak itu jenis ikan hiu. Ya, kalau orang Demak memberi namanya cucut, cucut itu hiu. Ya. Nah, itu kita angkat, ternyata masuk final dan juara. Ya, judulnya begini, identifikasi ikan hiu yang didaratkan di Pelabuhan Perikanan Pantai Morodemak. Rumusan masalahnya, yang pertama, ikan hiu yang tertangkap oleh nelayan Demak itu spesiesnya apa saja? Di kelas 10 sedang belajar spesies. Klasifikasinya bagaimana? Status konservasinya bagaimana? Masih kategori boleh ditangkap atau ada yang hampir terancam? Kemudian sebaran panjang, ukurannya dogone yang tertangkap nelayan Demak itu rata-rata berapa? Nisbah kelamin itu jantan betinanya lebih banyak mana yang tertangkap? Kemudian yang terakhir pola kebiasaan makan. Janjane ikan hiu yang tertangkap itu kebiasaan makannya apa sih? Ya. Temuan baru, setiap penelitian harus ada temuan baru. Anda membuat sesuatu, meneliti sesuatu harus ada temuan baru. Temuan baru yang diharapkan adalah Anda umumnya masyarakat tidak tahu bahwa ikan hiu sebenarnya sering ditangkap oleh nelayan. Nah, yang ditangkap itu spesiesnya apa saja. Nah, begitu. Metode penelitian, penelitian bersifat eksploratif melalui observasi. Jadi ini tidak eksperimental, semuanya hanya observasional. Observasi dilakukan sebanyak 8 kali antara pukul 9 sampai jam sekian. Kemudian buku identifikasinya menggunakan buku panduan dari Pak Fahmi dan Darmadi dari LIPI. Bukunya masih ada di saya. Kemudian berdasarkan observasi itu didapatkan beberapa spesies ini. Coba, ini di buku panduan. Jadi kita mengidentifikasi kalau ada hiu, coba Anda perhatikan, sirip bawahnya ini namanya warnanya hitam, ya, warnanya hitam. Itu namanya apa? Itu ada di buku panduan. Ini hiu yang pertama namanya Carcharinus amblyrhynchos, ya, familinya Sphyrnidae, ordonya Carchariniformes. Cirinya ujung sirip dada berwarna hitam. Ini ujung sirip dada warna hitam sebagai ciri. Status konservasinya hampir terancam, tapi belum terancam punah. Yang kedua, ada hiu bentuknya seperti ini, ya, namanya Silosium plagiosum, familinya ini. Tubuhnya, ini yang tanda merah ini, tubuhnya dipenuhi dengan bintik gelap dan bergaris putih. Kalau ada bentuk hiu seperti ini sering tertangkap nelayan juga. Tubuhnya dipenuhi bintik gelap, putih, dan bergaris-garis. Oke. Spesies ketiga, warnanya hampir semuanya putih, bagian ekor belakang melengkung bercuping, di bagian ekornya melengkung bercuping. Namanya adalah Silosium puntatum. Oke.
Berikutnya spesies yang keempat, namanya Silosium indicum. Anda lihat bentuk tubuh bintik dan bercak hitam. Ini Anda lihat tubuhnya penuh dengan bercak-bercak hitam. Oke, status konservasinya hampir terancam. Oke, berikutnya spesies kelima. Nah, ini yang paling sering ditangkap oleh nelayan adalah Carcharinus brevipina yang dibuat ikan asin, ikan hiu itu Carcharinus brevipina. Ya, cirinya terdapat gurat di kedua sudut mulut. Jadi dekat mulut itu ada titik-titiknya. Ya, ini tidak sangat jelas. Tapi kalau dilihat hewan aslinya seperti ini. Nah, spesies keenam ada bintik-bintiknya, tapi bintik-bintiknya besar-besar. Oke. Yang baru masuk silakan absen. Nah, bentuknya seperti kepala tubuh terdapat banyak bercak putih dan coklat. Nah, status konservasinya jarang dijumpai. Yang ketujuh, nah ini hiu martil, orang sering menyebutnya begitu. Nama ilmiahnya Spirna lewini, hiu caping Jawa. Ordonya Carchariniformes, cirinya kepala melebar dan melengkung. Bentuk kepalanya ini melebar melengkung. Ini Spirna lewini. Spesies ke-8 adalah hiu tokek Atelomycterus marmoratus, seperti ini bentuknya. Ya, jadi nelayan selama 8 kali observasi kita menemukan ada 8 spesies 8. Maaf, masih ada satu lagi, ada 9 spesies yang ditemukan. Yang terakhir ini namanya spesiesnya adalah Carcharinus dusumeri. Nah, Carcharinus dusumeri. Siri agak tinggi, bentuk segitiga, ini sebagai ciri. Ujung kedua sirip kedua ini berwarna hitam. Nah, jadi intinya dari ke-9 spesies itu memiliki ciri kunci. Semuanya itu antara satu dengan yang lain ada ciri kuncinya, ada pembedanya. Nah, apakah antara satu jenis hiu dengan hiu yang lain bisa disilangkan? Tentu jawabannya tidak bisa. Karena apa? Karena itu kalau ini ada 9 spesies berarti ada 9 spesies, ada 9 jenis, ya, tidak bisa disilangkan. Kemudian data sebaran ukuran tubuh. Nah, Anda lihat dari hewan-hewan di sana itu tidak beli ya, hanya melihat, mengamati, mengukur ya. Yang paling banyak itu adalah dengan panjang lebih dari 50 cm tapi di bawah 100 cm. Yang paling banyak adalah Carcharinus brevipina, semuanya berukuran antara 50 sampai 100 cm. Oke. Kemudian yang lebih dari 100 cm hanya ada 3 spesies, Silosium puntatum, Carcharinus amblyrhynchos, dan Spirna lewini. Ya, Spirna lewini tadi hiu martil tadi. Kemudian nisbah kelamin, jantan betinanya dihitung. Kalau jantan berarti tidak punya, kalau jantan berarti punya clasper, kalau betina tidak punya clasper. Kalau dihitung rata-rata hampir semuanya lebih banyak yang betina. Itu menunjukkan bahwa di alam sana, di laut sana, individu betina lebih banyak daripada jantan. Kemudian pola kebiasaan makan, ya. Pola kebiasaan makan dilakukan dengan cara pembedahan. Ya. Jadi kita membeli beberapa jenis hiu, ya. Kita membeli beberapa jenis hiu, contohnya Silosium puntatum, indicum, brevipina, dusumeri. Kemudian kita bedah isinya apa. Ternyata hampir semuanya pemakan ikan. Di sana ada ikannya. Udang ada yang tidak ada. Yang cumi ada yang ada dan tidak. Yang sersa itu seperti daun-daun, ada yang ada dan tidak. Contohnya ini adalah Carcharinus brevipina yang panjangnya hanya sekitar 50 cm. Kalau dibedah lambungnya, ternyata dalamnya isinya itu kepala ikan. Nah, karena di dalamnya isinya kepala ikan, itu menunjukkan bahwa dia itu karnivor, dia itu predator. Ya. Jadi kalau di hutan belantara itu predatornya adalah harimau singa, tapi kalau di laut predatornya adalah kelompok hiu ini, terbukti ini. Ya. Jadi di hiu yang lain yang dimakan adalah cumi-cumi, gurita, dan lain-lain. Tapi menunjukkan bahwa hiu ini adalah predator. Oke. Berikutnya, simpulan terakhir, jenis hiu yang tertangkap selama penelitian ada 9.
Kemudian ke-9 spesies itu terbagi atas 2 ordo, yaitu Carchariniformes dan Orectolobiformes. Kemudian spesies yang kategori terancam langka adalah Spinalewini, hiu caping Jawa. Sedangkan yang hiu tokek Bali termasuk rawan. Oke, itu hasil penelitian dari kakak kelas Anda. Dan hasil penelitian ini membawa siswa ini menjadi juara 2 tingkat nasional, namanya juara opsi Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia ini, dapat uang cukup banyak 12 juta dan semua finalis dapat 3.600.000, berarti hampir ada 20 jutaan dibawa pulang. Kemudian yang terpenting adalah piagam dari lomba ini bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi. Kebetulan karena ini penelitiannya di bidang ikan hiu, anaknya kemudian masuk di Fakultas Perikanan Undip. Nah, belum lulus sampai sekarang. Nah, baru tahun keempat ini, kurang lebih. Oke, itu tentang penelitian KOPSI. Jadi, dulu namanya OPSI, sekarang namanya KOPSI. OPSI singkatan dari Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Ya, Olimpiade Penelitian Siswa Indonesia. Jadi biasanya yang kita lakukan adalah kalau proposal LKIR tidak diterima, proposalnya kemudian kita teruskan ke OPSI. OPSI kemudian dibimbing oleh pembimbing sekolah sendiri, bisa saya, bisa Pak Bambang, menyesuaikan dengan tema atau judulnya. Itu, terima kasih. Monggo Pak Bambang, mau menambahkan. Oh ya, terima kasih Pak Makin atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk Pak Makin, dari Pak Makin tadi. Ini anak-anak dari kemarin WA-nya yang sudah terbentuk itu kan 12 grup. Itu ya. 12 grup nanti kalian akan fokus ke bidang apa dulu ditentukan. Saya harap ya secepatnya. Jadi menemukan ide secepatnya, jangan nunggu-nunggu terus. Ya. Sudah nemu masalah atau belum ini? Ya, untuk anak-anak tadi. Mungkin baca mungkin untuk yang Ani Murhayanti sudah menemukan judul belum? Ide atau judul? Belum. Deswita sudah menemukan judul belum? Belum, Pak. Belum semua. Dewi Astuti. Masih dirancang, Pak, belum selesai. Masih dirancang. Masih mikir-mikir. Fani Fitria sudah selesai belum? Belum, Pak, masih mikir. Yang sudah selesai siapa kira-kira di sini? Yang maksudnya yang sudah ada ide. Yang sudah ada ide. Belum ada. Kalau sudah ada ide diucapkan saja idenya. Yang sudah ada ide nanti ini pembagiannya mungkin saya sama Pak Makin nanti biar mungkin kalau kaitannya dengan ilmu biologi atau ke hewan atau tingkah laku hewan atau laut terutama itu nanti sama Pak Makin langsung ya, jadi pembimbingan sama Pak Makin langsung, baik itu opsi NIA maupun LKIR yang ada kaitannya dengan biota tentang laut atau tentang yang lain-lain hewan-hewan gitu sama Pak Makin langsung. Kalau mungkin yang sama saya mungkin yang kaitannya NIA yang kaitannya dengan alat yang ada tentang elektronikanya nanti sama saya bisa, atau kaitannya dengan fisika bisa dengan saya ya.